mungkin sampulnya buruk tapi isinya bagus gitu ya, atau sebaliknya ada sampulnya yang bagus tapi pas dibaca dinilai bukunya jelek juga gitu, nggak mendeskripsikan sampulnya gitu ya. Tapi mungkin itu udah kurang relevan lagi karena kita lihat sekarang banyak kok buku-buku ataupun misalnya dalam film kita lihat cover-cover bioskop ataupun lainnya bagus kok, tapi filmnya juga bagus kayak misalnya film Avenger dan lain-lain. Jadi saya ambil mungkin peribahasa yang lain, ini dari luar mungkin ada yang pernah dengar ya. Ini jadi tulisannya itu katanya always put yourself in other people's shoes, atau artinya selalulah letakkan diri kita di sepatu orang lain. Artinya kita kalau mau menilai orang, injakkanlah dahulu diri kita dengan apa yang orang itu alami, injakkan di sepatu orang itu. Maksudnya kita berhayal, maksudnya melakukanlah apa yang mereka alami, apa yang dia alami selama hidup, mungkin dari masa lalunya pun masa sekarangnya, seperti itu ya. Terus dilanjutkan dengan if you feel that it hurts, jika kamu merasa itu sakit. Jadi kalau kita sudah menginjakkan kaki kita ke orang yang kita nilai itu, kalau kita merasakan kesakitannya, merasakan bahwa sulit dia melakukan hal untuk meraih sesuatu ataupun melakukan sesuatu yang mampu kita nilai, misalnya dia kok cepat marah sih gitu ya, kok kamu pelit sih, kok kamu ini sih gitu kan. Kita cepat sekali menilai orang, mungkin tidak dari perkataan langsung ya, tapi dari dalam pikiran pun kita sudah cepat ya, kok kamu gitu sih, kok kamu pelit sih, kan aku udah baik samamu gitu. Sering sekali kan, padahal kita nggak tahu apa yang dia alami, mungkin dia lagi berhemat atau lagi lagi ada sesuatu yang harus dilakukannya, mungkin orang tuanya juga ngajarin dari dulu seperti itu atau seperti apa, karena kita nggak tahu apa yang dilewatinya sampai dia bisa karakternya seperti itu ya. Jadi kalau kita merasakan itu sakit atau merasakan apa yang dia rasakan juga, dilanjutkan lagi peribahasanya, it probably hurts the other people too. Berarti kita juga merasakan hal yang sama. Kalau dia kesakitan sudah kita injakkan sepatunya, berarti dia juga merasakan kesakitan itu ya. Jadi sekali lagi mungkin ya bahasa Indonesianya, selalu letakkan diri kita ke sepatu orang lain. Kalau kita ngerasa kesakitan, mungkin orang lain yang pakai sepatu itu pun merasakan kesakitan gitu ya. Sering sekali ya, saya juga sering ya menilai orang cepat ya. Mungkin tidak dilontarkan, misalnya nggak usah jauh-jauh lah, anak-anak Senen pun sering saya, ini kamu kok susah sekali sih mengerti gitu ya, kok kamu lambat sekali sih berpikir gitu ya, kok kamu ini udah diajarin dari kemarin gitu kan. Padahal saya nggak tahu kalau dia hidupnya di mana, dia nggak sekolah ataupun sekolah tapi orang tuanya tidak ada buat dia untuk belajar. Kalau misalnya ada orang tua yang mungkin tidak bisa mensupport anaknya mendekati untuk belajar tiap hari, tapi mungkin dia difasilitasi dengan les atau yang lainnya ya. Tapi kan kalau anak Senen gimana, sekolah aja mungkin syukur ya. Jadi saya cepat sekali kok marah, kayak ini lambat sekali, kayak bilang mungkin anak yang saya ini ya, lambat sekali untuk mengerti, untuk membaca aja. Maksudnya hal membaca itu basic lah, dasar. Saya menghakimi dia, kamu bila kok gini lama sekali nih. Karena saya nggak tahu apa yang dialami Bila setiap hari, dari orang dia lahir pun apa yang diajarkan orang tuanya, saya nggak tahu ya apa yang dialaminya. Jadi cepat sekali saya mengatakan itu kepada dia dan membatasi pikiran saya bahwa Bila itu nggak bisa untuk menerima pelajaran dengan baik. Padahal itu tugas saya, karena saya adalah ini ya, orang yang mengerti akan hal itu. Jadi kan PR-nya itu kan orang yang mengerti mengajari orang yang tidak mengerti. Jangan orang yang udah mengerti menghakimi orang yang tidak mengerti, bukan gitu ya. Itulah, misalnya juga banyaklah contoh-contoh. Saya pribadi juga banyak lah. Dulu mungkin Bila diajari orang tuanya nggak disupport dengan baik, ya itu tugas saya lah ya. Mungkin juga Kavi, mungkin saya juga sering ya, mohon maaf sebenarnya
Nih Kavi misalnya banyak banget makannya gitu ya. Banyak banget nih makannya, kamu nggak bisa atur makannya. Mungkin Kavi diajarin oleh nenek atau orang tuanya makan itu ya harus harus sampai kenyang, atau karena mungkin besok nggak dapat makan lagi. Kalau kita kan hari ini bisa makan, mungkin besok masih kita pikiran oh masih ada ini, masih bisa makan lah paling enggak, atau masih ada lah kesukaan kita, hobi kita yang lain ada selain kami, mungkin cuma makan kali ya. Karena kalau kita orang yang mengerti dan bekerja ya masih bisa main keluar, masih bertemu dengan teman-teman, masih bertemu dengan orang lain, pokoknya masih ada lah rutinitas. Kalau main keluar gitu, mainnya di warteg tadi. Iya, mainnya makan juga. Iya, kalau nggak di warteg di udah Padang. Main-mainnya juga makanan juga ya. Di Tegal ke Padang. Cita-cita dan hobi. Makan sama tempat makan. Iya. Iya itu karena kita nggak tahu apa yang Kavi alami dari kecil ya. Saya juga, kalau saya posisikan ke Kavi, mungkin saya nggak cuman sering lapar aja, bukan cuman sering lapar, saya pengen makan yang kenyang, tapi mungkin ada hal lain, saya bisa jadi ini pembunuh kali ya, karena di jalanan gitu ya. Saya nggak bisa saya nggak bisa memastikan diri saya itu baik kalau di posisi Kavi gitu, nggak bisa karena kita nggak tahu gitu ya. Ya itulah PR kita sebenarnya ya, tugas kita ya. Kalau ada orang-orang yang mungkin jalannya ini, jangan langsung menghakimi. Beda menghakimi dengan menegur dengan kasih gitu ya. Jadi bedanya kalau kita menegur dengan rasa, ada hati-hati di situ. Bukan langsung cepat, ini kamu begini ya, terus mendoktrin diri kita bahwa dia itu seperti itu sampai selamanya gitu ya. Itu ya harus menegur lah dengan kasih, dikasih tahu mana yang baik. Mungkin nggak bisa sekali ya, berkali-kali, ya itu tugasnya menegur dengan kasih ya. Mungkin hakimi, iya ya kalau gini ya, saya cepat sekali karena boleh lihat komentar-komentar netizen ya, jadi mengiring opini. Oh iya ya benar gitu, padahal nggak ada pikiran ke situ. Setiap melihat komentar atau di TV pun yang diviralkan itu begini komentar netizen akan hal ini, begini komentar netizen, malah yang diliput itu komentar netizennya gitu ya. Jadi memang berpengaruh sekali komentar-komentar ini akan kehidupan ini ya. Jadi cepat gampang untuk menjudge, mungkin korupsi dan lain-lain. Padahal kalau saya nilai diri saya masih korupsi waktu loh, masih banyak korupsi yang saya lakukan. Di kantor terlambat, terus